Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'da. Pemirsa, santri, alumni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Ahmad Syuhada dalam rangka obrolan menjelang berbuka puasa dengan membahas atau barangkali memperbincangkan tentang ta'lim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita membahas tentang ilmu hal dan seperangkatnya. Sesuatu yang harus, maka kemudian fasilitasnya menjadi harus. Sesuatu yang wajib, fasilitasnya menjadi wajib. Itu menjadi sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan oleh kita bersama. Dalam sebuah pemikiran yang lain, qila li Muhammad ibn Hasan rahimahullahu ta'ala, Kiai Muhammad bin Hasan rahimahullah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmathu kepada Kiai Muhammad Hasan ta'ala. Beliau mengatakan, Allah tusannifu kitaban fi zuhdi. Beliau tidak menulis kitab tentang masalah zuhud. Qala sonaftu kitaban fil buyu. Beliau menulis kitab yang menjelaskan tentang perdagangan. Buyu, tijal, perdagangan. Beliau mengatakan, az-zahidu mayyataharrazu 'ani syubhati wal makruhat fit tijarah. Az-zahidu utawi zuhud iku mayyataharrazu, man wong yataharrazu kang raksa aiman hanis syubhati, saking piro-piro perkara kang syubhat, wal makruhatin, dan piro-piro perkara kang makruh, fit tijarati, ing dalem dagang dol tinuku. Tetapi saya akan membahas tentang persoalan zuhud itu agak lebih melebar, agak lebih luas sedikit, sehingga kemudian pembahasan kita tidak hanya terfokus pada persoalan perdagangan. Kalau kemudian saya bisa mengartikan dengan sebuah pengertian yang bebas, artinya zuhud itu adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang memiliki etos kerja yang tinggi, semangat juang yang tinggi, ulet, tabah, sabar, rajin, kerja keras, sukseslah. Zuhud, saya tidak bisa menjelaskan tentang rinciannya, tetapi katakanlah zuhud saya artikan dengan sukses. Kesuksesan seseorang bisa didapatkan dari dua hal. Az-zahidu utawi wong kang sukses itu ya taharrazu, orang yang bisa menghindari dua perkara. Pertama, anis syubhat, hindari perkara yang ragu, tinggalkan perkara yang ragu. Kalau di dalam hukum fikih, perkara yang ragu itu perkara yang tidak jelas proses hukumnya, bainal halali wal haram, tinggalkan. Ini haram atau haram, tinggal. Itu aja. Kalau dalam dunia bisnis, barangkali spekulasi yang tidak sesuai dengan standar ilmu ekonomi. Sekarang kita bisa melihat banyak sekali investasi bodong yang kemudian juga kita kerap kali terlalu terburu-buru memutuskan itu. Ini padahal itu sudah meragukan, karena memang spekulasi yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang berkaitan. Secara ilmu ekonomi kan
kemudian kita baca tidak sesuai, maka tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Kunci sukses yang pertama, tinggalkan sesuatu yang meragukan. Yang meragukan itu yang pertama, perkara tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua, perkara tersebut, persoalan tersebut tidak sesuai, tidak melengkapi, tidak netepi syarat rukunnya. Syarat rukunnya. Maka kemudian dalam kaidah usul fikih menjelaskan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Keyakinan itu adalah sebuah persoalan yang sudah sesuai dengan aturan yang ada, sudah sesuai dengan syarat rukun yang ada. Itu tidak bisa terkalahkan oleh sebuah hal-hal yang meragukan. Dalam kaidah usul fikih, fikih misalnya, Anda wudhu, setelah wudhu kemudian sholat. Setelah sholat, kemudian Anda baring-baring, rokokan, minum kopi. Terus kemudian tidak berapa lama masuk waktu sholat yang kedua. Anda merasa bahwa sudah punya wudhu. Tadi habis sholat masih punya wudhu, dan Anda belum merasa batal, maka wudhunya masih ada. Kalau kemudian ragu apakah saya masih punya wudhu atau tidak, batalkah atau tidak, padahal wudhunya sudah yakin, batalnya masih belum yakin, maka Anda masih punya wudhu. Jadi keyakinan itu sesuatu yang sudah menetepi syarat rukun, maka kemudian tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu yang ragu-ragu. Dalam sistem spekulasi ekonomi ini kita banyak sekali terjebak pada investasi-investasi yang tidak sesuai dengan standar ekonomi. Misalnya OJK sendiri yang memiliki hak otoritas tentang jasa keuangan bisa menilai tentang investasi ini apa layak atau tidak. Kita tidak ikuti. Tetapi kemudian karena perhitungan kita, perhitungan untung, yang untung itu sendiri tidak sesuai dengan perhitungan syarat rukun ekonomi, maka kemudian yang terjadi adalah kegagalan. Ini harus dicermati oleh kita. Yang pertama, kalau kita mau sukses dalam hal apapun, dalam hal ibadah apapun, kalau kita mendapatkan uang rezeki, kemudian kita ragu apakah ini halal, apa ini haram, tinggalkan. Kalau kemudian kita bekerja kepada instansi, kepada lembaga, kepada yang lain, tetapi kemudian kita ragu apakah ini halal, apa ini haram, tinggalkan. Kalau kemudian kita masuk rumah makan, kemudian kita mau makan, dan kemudian kita ragu apakah makanan yang saya makan ini halal atau haram, tinggalkan. Terus semua dalam sisi apapun, kalau kita mau sukses, tinggalkan perkara yang meragukan. Berikut juga pergaulan. Kalau kita mau bergaul kepada sekelompok orang atau kepada kawan-kawan kita, tetapi kemudian kita ragu apakah kemudian pergaulan kita akan bisa berpengaruh kepada kehidupan kita, mereka bisa mempengaruhi kita ragu, tinggalkan. Begitu terus. Insya Allah dalam sisi ekonomi, dalam sisi perdagangan, ada seseorang menawarkan investasi begini-begini, kita ragu, tinggalkan. Jadi kunci sukses, tinggalkan yang meragukan, jalankan yang sudah jelas, halalun bayin wa haramun bayin. Yang dilarang ya jelas, yang haram ya jelas. Kalau kemudian ada yang meragukan, tinggalkan. Anda masih ragu, tinggalkan. Langkah pertama menuju sukses, tinggalkan hal-hal yang meragukan. Karena ini penting sekali. Dalam setiap ibadah apa saja, baik pun pergaulan, ibadah, bisnis, atau apa saja, maka kunci utama untuk menuju sukses adalah tinggalkan hal-hal yang meragukan. Yang kedua,
wal makruhat. Anis syubhati wal makruhat. Dan tinggalkan hal-hal yang makruh. Makruh kalau dalam pengertian fikih, sesuai dengan hukum wajib, sunnah, haram, mubah, makruh dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang memang kalau dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Banyak contohnya lah, banyak contohnya. Orang sering mencontohkan hanya jengkol saja sama pete. Padahal karena yang mencontohkan itu karena nggak seneng jengkol aja sama pete. Bagi kita yang seneng jengkol sama seneng pete ya nggak berani mencontohkan itu kan. Itu tidak kita akan bahas secara detail sore hari ini karena itu juga akan cukup memakan waktu yang cukup lama wal makruhat. Tapi sedikit saya ingin sampaikan, makruh itu adalah meninggalkan sesuatu yang mendekati bahaya. Mendekati bahaya. Jadi kunci sukses yang pertama, tinggalkan hal-hal yang meragukan, apa saja bentuknya. Yang kedua, tinggalkan hal-hal yang mendekati bahaya, yang memiliki potensi bahaya yang besar. Itu kita akan jelaskan besok, insya Allah, dalam pertemuan yang akan datang. Selamat berbuka puasa, tetap sabar, tetap terus berdoa, memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan wa itqu minan nar, memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan sebagai Lailatul Qadar. Pelan-pelan beranjak, Ramadan akan meninggalkan kita dalam waktu yang tidak begitu lama. Kita akan ketemu dengan Ramadan tahun depan kalau umur kita sampai. Manfaatkan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat luar biasa, khairu min alfi syahr. Maka hidupkan malam 10 malam bulan Ramadan ini, dihidupkan dengan memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak zikir dalam setiap kesempatan. Hidupkan 10 malam terakhir wa itqu minan nar. Allah akan membebaskan kita dari neraka. Kita berdoa terus, mudah-mudahan wabah pandemi ini akan cepat berakhir. Insya Allah kita akan berlebaran dengan baik. Selamat berbuka puasa. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh santri, alumni, wali santri, dan para pemirsa yang ada, zakat fitrah dengan menggunakan beras saja. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق